sangat hati-hati si Ferrell ya. Jadi kalau saya melihat kedepannya mereka akan begini-gini aja. Jadi kalau bicara apakah sampai menikah, enggak. Dan Ferrell ini masih dihantui oleh orang dari masa lalu. Oh. Bilang masih 50-50 ya, cocok. Ya, makanya saya bilang dari tadi bahwa mereka ini saling menjajaki, saling makanya kalau memang tadi saya bilang adanya sering bukan konflik ya, lebih kayak kesalahpahaman ya, itu malah lebih bagus karena jadi tahu karakter masing-masing kan, jadi malah jadi kayak saling membutuhkan nantinya gitu. Ini. Untuk keluarga ini? Kalau untuk keluarganya si keluarga Fuji ya, saya lihat. Keluarga Fuji tetap Ferrell seperti apa? Oke, kalau keluarganya si Fuji sih kepinginnya sih nggak mau dari artis lagi. Oh. Kalau bisa jangan. Tapi semuanya itu diserahkan ke Fujinya. Nah, tapi kalau dari keluarganya Ferrell, Keluarga Ferrell seperti apa? kalau keluarganya Ferrell sih ya nggak melihat bahwa lu harus begini, harus enggak. Jadi yang penting lu cocok, lu ngerasa emang pasangan lu baik, ya udah gitu loh, sama keluarga juga oke, fine. Itu aja. Terakhir apakah akan berlanjut, apakah sampai ke pelaminan? Perkirakan. Enggak sih. Ya mohon maaf kalau fans-fansnya Fuji ini hanya tarot ya. Yeah. Ini hanya kata kartu, bukan kata emak, bukan kata emak juga nggak tahu kata Tuhan apa. Yeah. Ya. Jadi memang di sini untuk Fujinya sendiri ya, Fuji orangnya fine-fine aja. Maksudnya nggak ini, cuman saya melihatnya lebih kayak ini orangnya sangat hati-hati si Ferrell ya. Jadi kalau saya melihat kedepannya mereka akan begini-gini aja. Jadi kalau bicara apakah sampai menikah, enggak. Dan Ferrell ini masih dihantui oleh orang dari masa lalu. Oh. Jadi suka dikaitkan sama dia, suka dikait-kaitkan sama dia. Saya nggak tahu masa lalu dia apakah buruk, apa senang, saya nggak tahu. Apakah itu pacar dia atau apa, saya tidak tahu. Cuman yang jelas apapun sepak terjang dia, apapun yang dilakukan, jadi kayak gitu. Jadi makanya Ferrell pun jadi kayak membandingkan juga gitu, membandingkan dengan masa lalu dia, begitu. Itu aja sih kalau saya melihat. Okay. Terus kalau untuk chemistry mungkin kayak bikin TikTok apa media sosial itu ya, kalau saya sih ngeliatnya kurang chemistry-nya kayak gitu, itu aja. Jadi kayak kalau menurut saya ini mereka lebih kayak nanti jadi pertemanan aja, jadi lebih jadi teman dekat atau teman kayak gitu. Oke, terima kasih Ma. Oke, Ma, ini ada lagi nih dari TikTok nih, kita membahas kasusnya Nikita Mirzani. Wah, Nikita Mirzani boleh lah. Oke. Nikita Mirzani guys, ntar nih kasus Nikita Mirzani. Nikmir. Ya bagi bentar berdasarkan tarot. Bagi warga net ya, silakan subscribe YouTube Ma. Nih, oke netizen. Hari ini tentang kasus Nikmir berdasarkan tarot nih. Oke Ma. Ayo nih kita minta nih fans lover ya. Ini kita hanya susun aja. Kita akan membahas Nikmir. Oke tarot dan sedang rame. Oke, gimana tentang Nikmir? Oke, kan Nikmir kan masa tahanannya diperpanjang mah. Gimana sih perasaan Nikita Mirzani sebenarnya? Kan kita belum tahu nih. Oke, perasaan Nikmir di penjara ya. Oh. Jujur ya, dia ini sebenarnya ini bergejolak, hati dia banyak bergejolak. Dia ini di sana emosi, banyak emosi.
banyak bergejolak dan dia banyak kesalahpahaman juga. Jadi dia berpikir jadi overthinkingnya luar biasa. Nightmare itu jadi overthinking, jadi dia nggak tahu mana orang yang tulus, mana yang modus nanti. Karena overthinking banget ya. Dan tapi dia tetap, akhirnya dia berpikir, gue nggak bisa mengandalkan orang, gue nggak bisa ya mengandalkan orang, dia nggak bisa. Jadi dia berpikir gue yang harus maju. Jadi capek untuk saat ini ya. Jadi kayaknya gue nggak bisa mengandalkan orang nih, kayaknya gue harus yang gue jalan gitu loh, kayak gitu. Oh, gemes. Gemes ya, lebih ke gemes ya, betul. Sebenarnya lebih gemes atau sedih ya sih, dalam apa gimana? Kalau dibilang sedih sih 50-50 ya. Kenapa? Karena dia kan udah pernah di penjara, artinya dia siap gak siap. Jadi memang dia udah tahu gitu loh. Maksudnya gini, kalau bicara sedih ya pasti sedih. Cuman di sini beda sama orang yang baru ditahan, ngerti gak? Dia udah tahu gitu loh bagaimana di penjara yang harus dia lakukan, dia tahu gitu loh. Dia juga nggak mau kelihatan cengeng juga, tapi dia yakin gua akan menang. Dia yakin, dia. Menurut dia ya, gitu. Terus kalau orang sekitarnya seperti apa nih, Mak? Apakah seorang sekitar benar-benar membantu Nightmare? Enggak semua orang yang benar-benar tulus sama dia. Nah, jadi orang-orang sekitar, malah orang-orang yang baru malah suka nengokin dia, yang di luar dari BMKG, artinya di luar dari prediksi dia, malah yang dia kenal banget, yang dia ini kayak udah forget it gitu loh, kayak lupa sama dia. Gitu kalau menurut saya. Terus kasusnya seperti apa nih, Mak? Oke, apakah dia akan keluar ya? Ya. Apakah Nightmare akan menang dengan kasus ini? Menang. Gini, dia tetap akan dipenjara, tapi tidak lama. Kenapa? Nanti akan ada yang bantuin dia. Nih, akan yang bantuin dia, ya. Selain membantu dia pun berani gitu loh, berani untuk ngomong gitu loh. Jadi berani untuk bukan membela diri ya, memang benar menurut dia kayak gitu. Jadi misalkan contoh dia di penjara, saya nggak tahu ya pastinya, cuman misalkan 8 tahun, itu mungkin bisa setengahnya atau 3 tahun kayak gitu. Gitu. Pokoknya dia pasti di penjara, tapi akan keluar. Oh, itu kata tarot ya? Kata tarot ya, bukan kata mah. Iya, tapi mungkin penyidik gitu ya. Nah, kan kata tuh dibatkan apa? Di Tuhan ya kan? Ya, cuma memang ada yang bantu dia nanti. Ada yang bantu, saya nggak tahu siapa. Tapi untuk kasusnya sendiri, apakah akan tetap booming sampai lama nggak tahu ini? Apa? Persidangannya akan seperti apa persidangan ini? Oke, persidangannya kira-kira berapa lama? Cepet kok. 1 tahun ini. Oh. Dia akan menjalani kurang lebih 1 tahun. Bisa kurang 10 bulanan inilah dia akan menjalani. Ini sebentar lagi dia akan sidang. Sebentar lagi dia akan sidang. Jadi selesainya itu di awal tahun. Oh. Prosesnya sidangnya ya. Gitu. Ini kan pidana ya, masuk ke pidana dia. Pidana ya. Kan mana kan 30 hari, berarti akan langsung segera sidang berarti ini. Iya, pasti akan segera sidang. Saya yakin pasti akan segera sidang. Kemungkinan ada di tengah bulan Februari Mei ini atau enggak di awal Juni ini pasti udah sidang. Saya yakin, saya bukan takabur ya, tapi saya yakin ini karena memang hitungan dari sekarang 10 bulan ke depan clear. Oh, clear ya. Clear maksudnya penentuan dia berapa divonis, berapa tahun. Bukan clear dia keluar, enggak, dia tetap di penjara. Karena kasus dia bukan ini aja, nanti ada lagi. Apakah dari kasus ini atau kasus yang lain, Bang, kira-kira? Akan ada kasus lagi. Jadi misalnya ini udah divonis nih sekian, nanti masuk lagi kasus saya. Jadi kalau menurut saya di 5 tahun ke depan Nightmare ini hidupnya lebih ke hukum 5 tahun ke depannya. Ya banyak berdoa aja sih kalau menurut saya ya. Banyak berdoa, banyak berserah diri sama Tuhan, banyak ikhlas aja hidup, udah gitu aja.
gitu loh. Dan jangan mengulang lagi sih intinya. Karena Nick Mir ini orang yang emosional, tapi memang dia sangat-sangat percaya diri. Artinya gini, banyak gini artis itu kan berbagai macam ya karakter. Artinya gini, gue naik nama gue karena settingan, ini gue naik nama gue karena ini, karena prestasi. Kalau dia memang dia melabelkan diri dia, membrandkan diri dia artis kontroversial. Jadi memang udah di otak dia begitu gitu loh. Jadi kalaupun dia mau berubah pun sangat susah. Ada karakter gitu. Karena karakter juga. Terus kedua memang udah nge-brand dirinya dia punya brand sendiri gitu loh. Mak, apakah ada orang yang maksudnya yang menjerumuskan dia atau gimana, Mak? Kalau kata Yang menjerumuskan? Iya. Apakah ada yang menjerumuskan Nick Mir? Nick Mir, cerita tentang Nick Mir kita ya. Gini, kalau bicara apakah ada yang menjerumuskan, Nick Mir ini kan punya musuh, ya. Jadi musuh-musuh yang merasa dizolimin sama dia. Jadi kalau menurut saya akan ada, memang ada. Maksudnya di belakang dia ini, dia sampai di penjara itu memang udah disetting. Udah memang ini komplotan, bukan komplotan ya, kayak orang-orang yang sakit hati gitu loh. Sakit hati memang gitu, makanya dilihatnya kerasa gak jelas kasus gue gitu. Kasus gue ini gak jelas gitu aja. Ini kalau bicara gini, oke, kalau kita bicara kasusnya dia, bicara pemerasan, oke, memang ada hukum pemerasan, ada pasal-pasal pemerasan, tetapi buktinya itu belum jelas gitu loh. Dia pun di sana juga bingung. Ini masalah kasus uang ini memang keluar uang. Kalau pemerasan itu memang ada fix. Jadi jangan para netizen bilang ini tapi kenapa Nick Mir menerima uang kan gitu, iya kan? Kenapa Nick Mir menerima uang itu kan berarti dia nggak benar ya. Sekarang gini, kalau kenapa lu terima uang lu pakai, itu kan udah apa ya kalau dibilang jebakan, semua saya nggak jebakan. Kalau kita dulu nih, apakah jebakan nih? Nah, ini seru nih, apakah jebakan, dijebak atau enggak? Gini, kalau menurut saya awalnya mereka nggak jebakan, bukan jebakan. Lah sekarang gini, melalui WhatsApp, melalui telepon, otomatis ada story card, ya kan? Historinya ada, ya. Ternyata si pelaku, bukan pelaku, artinya si orang yang pemberi itu, pelapor itu sakit hati dengan sikap dia. Udah dikasih, mungkin si Nick Mir nggak sesuai dengan maunya si pelapor, itu akhirnya dibongkar semua. Oh, ternyata masuk nih pasal-pasal ini. Itu yang saya lihat. Sekarang kasus tentang laporannya dia terhadap kasus laporan ini gimana, Pak? Dia sekarang ada berapa orang laporin si Pade atau siapa, seperti apa nih kasus laporannya dia? Laporan dia terhadap orang-orang ya? Ya. Apakah berjalan atau gimana? Berjalan, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Kalau dari segi hukum saya nggak tahu hukum ya, tapi sepengetahuan saya kalau seorang yang punya hukuman, orang yang terhukum gitu ya, dia melaporkan memang hak manusia, ya kan? Hak manusianya itu sendiri nggak masalah. Cuman permasalahannya dia bisa nggak sebagai saksinya nanti? Kan dia ditahan. Seperti kasus Isa Zega, kan nggak bisa datang dia, cuman by video call. Iya. Gitu. Sebenarnya gini, intinya gini, kalau Nikita Mirzani mau merendah aja, ya jangan ego, jangan meledak-ledak, emosinya dikontrol, rendah aja. Saya yakin hidupnya dia akan lebih tenang. Hidup dia ini nggak tenang menurut saya. 5 tahun ke depan nggak akan tenang hidupnya Nick Mir menurut saya. Ya, dan menurut Tarot ini juga dari semuanya itu yang saya lihat. Begitu, ya. Oke. Terima kasih, nanti itu hanya. Oke, makasih ya. Itu sekilas tentang Nick Mir ya. Bagi kalian bisa subscribe YouTube sama ya, share. Terima kasih. Oke guys.